Saudara, arus lalu lintas di jalur puncak kembali normal setelah diberlakukan satu arah sejak Sabtu siang. Pada Sabtu malam, petugas Satlantas dari Polres Bogor melakukan normalisasi lalu lintas ke arah puncak dan sebaliknya. Rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan jika terjadi kepadatan di jalur wisata tersebut. Di ruas tol Cipularang kilometer 79 arus lalu lintas dari Bandung menuju Jakarta padat di Sabtu malam ini, saudara. Kendaraan yang melintas hanya bisa berjalan pelan dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam. Kendaraan yang melintas di jalur arteri Karawang, Jawa Barat juga meningkat pada Sabtu malam. Kendaraan didominasi sepeda motor dan mobil pribadi dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Kepadatan terjadi mulai dari Simpang Jomindawan dan Jalan Raya Klari hingga Simpang Pendai. Puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru diprediksi terjadi pada Minggu 4 Januari 2026. Di Jalan Hasibuan, Bekasi Selatan, Kota Bekasi menuju Jakarta pada Sabtu malam ramai. Pengendara motor maupun mobil memilih pulang pada hari ini dan Minggu besok lantaran pada hari Senin datang warga sudah mulai beraktivitas masuk, bekerja, dan juga sekolah. Arus balik libur Natal dan Tahun Baru terlihat juga di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu malam, saudara. PT KAI Daob 1 Jakarta memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada Minggu 4 Januari. Mayoritas kedatangan berasal dari Yogyakarta dan sebagian wilayah Jawa Tengah. Hari ini, Stasiun Pasar Senen diprediksi akan kedatangan 51.165 pemudik yang kembali ke Jakarta. Meskipun diprediksi jadi puncak arus balik, KAI memastikan tiket kereta jarak jauh masih tersedia. Untuk mengetahui situasi terkini jelang puncak arus balik libur Tahun Baru, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Tifal Solesa dan Adini Anissa dari Stasiun Pasar Senen. Kemudian ada Adi Wahadi juga dari jalur arteri Karawang, Jawa Barat. Kita ke Tifal terlebih dahulu. Selamat malam. Tifal, bisa digambarkan bagaimana kedatangan penumpang yang kembali ke Jakarta usai libur Tahun Baru di Stasiun Senen, Tifal? Jumlah penumpang yang berangkat maupun datang dari atau ke Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini selisihnya hanya berbeda tipis, Ibrahim. Dari catatan untuk aktivitas di Stasiun Pasar Senen sepanjang hari ini saja di 3 Januari 2026, kalau menurut PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta, ini jumlah penumpang yang berangkat sepanjang hari Sabtu ini sebanyak 14.300-an orang. Sementara yang datang ke Jakarta melalui Stasiun Pasar Senen ini jumlahnya 15.434 orang. Selisihnya hanya 1.100 lebih jumlah orang yang berangkat maupun datang kemari. Dan aktivitasnya kalau saya lihat secara kasat mata ini masih didominasi oleh para pengguna jasa kereta dari kelompok keluarga yang menghabiskan momen libur Natal dan Tahun Baru yang masih bertepatan juga dengan momen libur sekolah. Tadi sempat disinggung untuk jumlah penumpang yang akan tiba ke Jakarta melalui sejumlah stasiun di wilayah KAI Daob 1 Jakarta, jumlahnya 51.000. Angka 51.000 itu tidak hanya terfokus yang datang ke Stasiun Pasar Senen ini juga. Ini saja maksud saya, tapi di 4 stasiun lain yang masih dalam lingkup pengawasan atau pengelolaan KAI Daob 1 seperti Stasiun Gambir, Stasiun Bekasi, Stasiun Jatinegara, dan Stasiun Cikarang. Bagaimana kemungkinannya untuk esok hari, mengingat PT KAI memprediksi hari esok di hari Minggu 4 Januari 2026 menjadi momen puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Angkanya berbeda tipis ketimbang hari ini. 49.800-an orang diperkirakan akan tiba di Jakarta melalui 5 stasiun yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi ada kemungkinan jumlah ini bakal bertambah mengingat masih ada 13.000 tiket yang tersedia untuk keberangkatan di tanggal 4 Januari nanti. Jadi angka ini masih berpeluang dinamis, bahkan
jumlahnya bisa lebih besar lagi untuk kedatangan yang akan menuju ke wilayah Jakarta melalui stasiun-stasiun yang di bawah pengelolaan KAI Daob 1 Jakarta. Prediksinya kalau dari catatan terakhir pihak KAI Daob 1 melalui manajer Humas PT KAI Daob 1 Jakarta Pranoto Wibowo, perkiraan untuk jumlah penumpang yang akan berangkat dari stasiun menuju ke daerah lain di Pulau Jawa itu 13.400-an, sementara yang datang hampir 14.000. Sekali lagi angka ini masih berpotensi dinamis untuk esok hari, mengingat di tanggal 4 Januari ini menjadi prediksi dari puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru. Belum lagi masih ada promo-promo potongan harga tiket yang ditawarkan oleh PT KAI, termasuk salah satunya adalah potongan tiket atau harga tiket 10% untuk kelas kereta ekonomi, sehingga ini bisa meningkatkan potensi jumlah penumpang yang akan menggunakan jasa kereta jarak jauh. Untuk daerah favorit, tujuan favorit destinasi maupun kedatangan di Jakarta ke Jakarta ini, kebanyakan itu datang dari sebagian wilayah Pulau Jawa Tengah. Saya sebut aja dari Semarang, kemudian ada dari Yogyakarta, dari Bandung Jawa Barat juga banyak, Purwokerto juga itu dicatatkan, dan angka-angkanya masih terbilang dinamis. Sejauh ini yang saya lihat untuk kedatangan kereta di stasiun Pasar Senen belum ada yang dilaporkan terlambat tiba di sini menuju ke ibu kota. Ibrahim. Baik, Ival, dari Pasar Senen, kita bergeser langsung ke jalur arteri, ada Adi Wahdi. Selamat malam, Adi. Ini tampaknya sudah ada peningkatan volume kendaraan di jalur arteri. Seperti apa rekayasa yang disiapkan agar kemacetan tidak begitu parah terjadi di sana? Benar, Rahmat Ibrahim dan juga saudara, malam ini nampaknya sudah lebih ramai dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Dan antisipasi yang disiapkan oleh pihak kepolisian, Dinas Perhubungan serta pihak lainnya agar kemudian peningkatan jumlah kendaraan yang malam ini mulai meningkat cukup tinggi, ada beberapa rekayasa atau pengaturan lalu lintas di jalur arteri ini. Salah satunya adalah menutup sejumlah persimpangan yang terdapat di sepanjang jalur arteri wilayah Kabupaten Karawang, mulai dari kawasan Simpang Jomin, Simpang Danuan, Simpang Karawang Timur hingga Simpang Pendai. Lokasi-lokasi tersebut memang menjadi salah satu perhatian pasalnya. Setiap ada peningkatan jumlah kendaraan, titik-titik tersebut sudah menjadi barang pasti kemacetan akan terjadi. Nah, oleh karena itu upaya menutup persimpangan dan menjadikan satu jalur kendaraan, terutama kendaraan yang datang dari arah Pantura, Cirebon menuju ke arah Jakarta, itu menjadi salah satu solusinya. Dan hal tersebut dilakukan secara situasional, mengingat jalur arteri ini selain dilintasi oleh para pemudik yang akan kembali ke Jakarta usai mengisi libur Natal dan Tahun Baru ke wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat maupun wilayah lainnya, juga banyak dilintasi oleh warga lokal, kemudian karyawan serta aktivitas lainnya yang ini juga bisa menimbulkan kepadatan atau hambatan lalu lintas. Oleh karena itu, rekayasa lalu lintas yang disiapkan oleh pihak kepolisian serta Dinas Perhubungan adalah dilakukan secara situasional. Selain penerapan penutupan persimpangan, pihak kepolisian juga menempatkan sejumlah personilnya di sejumlah titik rawan kemacetan atau kepadatan imbas dari peningkatan jumlah kendaraan. Salah satunya adalah pasar tradisional yang juga menjadi salah satu faktor perlambatan kendaraan yang melintas dari arah Cirebon, Jawa Barat menuju ke wilayah Jakarta. Dan biasanya ada kanalisasi yang dilakukan oleh kepolisian agar kemudian kendaraan yang berjalan melintas di jalur arteri ini cukup lancar. Dan prediksinya sama seperti wilayah lain, tanggal 4 Januari atau hari Minggu besok adalah puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru. Dan malam ini juga nampaknya sudah mulai terlihat. Dan kami sempat berbincang dengan sejumlah pengendara bahwa mereka memilih perjalanan malam ini mengantisipasi atau menghindari puncak kepadatan arus lalu lintas yang diprediksi akan besok terjadi. Selain itu, ketika sudah lebih cepat sampai Senin nanti, ada waktu jeda istirahat sebelum mereka melakukan aktivitas normal pasca libur Natal dan Tahun Baru. Rahmat Ibrahim. Baik, terima kasih Adi Wahdi untuk laporannya dari Karawang. Tifal Solesa juga terima kasih laporannya dari Stasiun Senen, Jakarta.